Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Elta. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai pengujian hipotesis asosiatif parametrik pada pengukuran effect size. Kita berkenalan dulu dengan apa sih effect size itu? Effect size merupakan ukuran mengenai besarnya efek suatu variabel satu dan lainnya, serta besar perbedaan maupun korelasi antar variabel. Dalam suatu penelitian, sangat penting untuk kita melakukan pengujian hipotesis. Apa gunanya pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis ini berguna untuk mengetahui adanya perbedaan pada populasi maupun hubungan antar variabel. Nah, untuk memperkuat hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat didukung dengan menggunakan effect size. Effect size akan memberikan hasil berupa skor atau berupa angka dari besarnya perbedaan variabel atau populasi pada penelitian kita. Oleh karena itu, effect size memiliki tingkat spesifikasi yang tinggi karena bukan hanya memberikan hasil dalam bentuk kata-kata, melainkan sudah disajikan ke dalam bentuk angka, seperti itu. Lalu untuk perhitungan effect size sendiri ada dua. Yang pertama yaitu penghitungan effect size setelah uji signifikansi statistik atau bisa disebut dengan post hoc. Untuk metode post hoc ini, peneliti akan melakukan pengujian effect size atau perhitungan effect size setelah melakukan uji signifikansi statistik dan hasilnya langsung digunakan untuk effect size di penelitian tersebut. Dan yang kedua, yaitu perhitungan effect size sebelum melakukan penelitian. Di sini peneliti menentukan terlebih dahulu nilai effect size yang ingin dicapai. Setelah itu, peneliti juga menentukan sampel yang akan digunakan untuk mencapai effect size yang telah ditentukan di awal tadi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengukuran effect size, lalu terdapat uji analisis untuk mencapai effect size, dan yang terakhir adalah interpretasi hasil effect size. Untuk pengukuran effect size sendiri, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu melalui perbedaan min yang distandarisasi, atau dapat kita singkat menjadi PMD. Nah, PMD ini merupakan pengukuran yang digunakan pada desain penelitian dengan membandingkan rata-rata antar kelompok. Adanya perbedaan dalam kedua kelompok tersebut akan distandarisasikan melalui pengukuran PMD ini. Nah, untuk pengukuran PMD sendiri, kita dapat menggunakan rumus seperti yang ada di kotak warna kuning, yaitu PMD sama dengan rata-rata populasi ke I, yaitu ada populasi pertama dan populasi kedua. Sesuai yang kita gunakan ada berapa populasi, lalu dibagi dengan standar deviasi dari populasi tersebut. Lalu cara yang kedua, yaitu asosiasi atau proporsi varians yang dijelaskan. Dapat disingkat menjadi PVD. Nah, pada PVD ini kita melakukan pengukuran yang kompleks dengan menyajikan perbandingan rata-rata antara kelompok dan dapat mencari asosiasi atau korelasi antar variabel. Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis PVD. Yang pertama yaitu eta kuadrat, dan yang kedua adalah omega kuadrat. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara eta kuadrat atau omega kuadrat. Namun omega kuadrat ini muncul karena hasil pengembangan dari eta kuadrat. Omega kuadrat digunakan untuk menghitung PVD pada subjek penelitian yang relatif sedikit. Jadi kalau eta kuadrat adalah subjek penelitian yang banyak atau lebih besar, dan omega ini dikembangkan untuk menghitung PVD untuk jumlah subjek yang lebih sedikit dari eta kuadrat. Seperti itu. Untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat bersama. Untuk eta kuadrat, kita harus mencari banyaknya sampel, lalu rata-rata gabungan kelompok, dan rata-rata kelompok ke I. Nanti untuk 1, 2, dan 3 itu disesuaikan dengan banyaknya jumlah sampel yang ada dalam penelitian kita.
Nah, melalui hasil PMD dan PVD tadi, dapat ditransformasikan menjadi nilai F atau F hitung, sehingga dapat dibandingkan satu sama lain, dan juga dapat digunakan untuk menentukan besar effect size yang telah distandarisasi. Untuk rumus F hitungnya sendiri adalah seperti yang di kotak warna putih, dan kita perlu mengetahui N adalah banyaknya sampel, dan K adalah banyaknya grup pada penelitian kita. Selanjutnya, untuk uji analisis dalam menentukan effect size. Di sini terdapat 4 uji. Yang pertama yaitu ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA ini digunakan pada penelitian dengan variabel bebasnya adalah kualitatif dan hanya dapat menyimpulkan satu atau dua populasi yang berbeda. Lalu pada pengukuran ini tidak menggunakan analisis kuantitatif, sehingga kekuatan hasil dari uji ANOVA ini adalah rendah. Lalu yang kedua, yaitu tes monoton atau monoton T. Dalam tes monoton ini digunakan pada penelitian dengan variabel bebas yang memiliki tingkat berurutan. Pada tes ini tidak menggunakan analisis data kuantitatif, namun hasilnya lebih spesifik karena dapat menyimpulkan peningkatan variabel bebas yang dikaitkan dengan variabel terikat. Lalu yang ketiga adalah analisis regresi sederhana atau simple regression. Nah, pada analisis ini digunakan pada penelitian dengan variabel bebas adalah kuantitatif. Analisis regresi ini memiliki hasil yang spesifik karena dapat menunjukkan hubungan peningkatan antara variabel bebas dan variabel terikat, serta dapat menyatakan banyaknya Y yang mengikat terhadap X. Jadi, untuk analisis regresi ini memiliki hasil uji yang paling spesifik di antara ANOVA dan tes monoton. Dan yang terakhir ada analisis tren. Analisis tren ini muncul karena adanya ketidakpuasan peneliti dalam menggunakan uji ANOVA, monoton test, dan analisis regresi sederhana. Nah, dalam analisis tren ini, variabel bebasnya adalah kuantitatif. Analisis tren memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu melakukan uji PMD menggunakan ANOVA F. Jika di sini didapatkan hasil F yang tidak signifikan, maka analisis tidak bisa dilanjutkan. Tapi jika F-nya yang didapat adalah signifikan, maka analisis ini dapat diteruskan. Kita lanjut ke langkah yang kedua, seperti itu. Lalu langkah yang kedua yaitu melakukan uji tren linear rata-rata. Dan yang ketiga adalah melakukan uji F untuk ketidakcocokan. Dengan melakukan uji F untuk ketidakcocokan model linear ini, kemudian kita dapat melanjutkannya dengan polinomial order tinggi, sampai tidak ditemukan lagi hasil yang signifikan untuk uji tren yang kurang cocok dan order yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk menerjemahkan hasil effect size. Nah, dari angka yang kita dapat melalui perhitungan tadi, kita dapat menerjemahkannya ke dalam acuan-acuan yang sudah ada. Namun pada effect size ini, sebenarnya tidak ada acuan yang tetap atau yang baku untuk pengkategorian effect size. Nah, acuan yang paling baik untuk digunakan adalah berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Nah, itu kita gunakan sebagai acuan dari effect size yang kita dapatkan pada penelitian kita. Dan jika memang penelitian tersebut belum memiliki penelitian terdahulu dan belum memiliki nilai effect size sebelumnya, kita dapat menggunakan acuan dari Cohen 1988 yang sifatnya juga sementara. Di sini kategorinya ada 4, dari kecil hingga sangat besar, dan skala untuk F-nya dari 0 sampai 0,4, sampai lebih dari 0,4. Tapi sekali lagi, untuk acuan ini hanya bersifat sementara, karena yang paling baik adalah kita menggunakan acuan dari penelitian terdahulu.
Dan hasil besar kecilnya dari effect size ini bergantung pada sebuah penelitian dan tidak menjamin jika hasil effect size sebuah penelitian besar, maka penelitian tersebut adalah baik, atau sebaliknya. Itu tidak bisa menjamin baik atau buruknya penelitian kita. Saya memberikan contoh kasus untuk perhitungan effect size. Di sini terdapat data nilai ujian fisika SMA kelas 10 IPA 1 sebanyak 30 peserta didik yang terbagi ke dalam dua grup dengan grup 1 menggunakan model pembelajaran A dan grup 2 menggunakan model pembelajaran B. Nah, di sini kita akan menghitung effect size-nya dengan dua cara. Yang pertama, analisis manual menggunakan Excel, dan yang kedua adalah analisis menggunakan SPSS. Dan nanti akan kita bandingkan apakah hasil menggunakan Excel dan SPSS ini sama, seperti itu. Mari kita mulai menggunakan analisis manual terlebih dahulu, menggunakan Excel. Nah, dapat kita lihat bersama, di sebelah kiri kita sudah memasukkan dari data pada tabel yang tadi, untuk grup yang pertama sebagai Y1 dan grup yang kedua sebagai Y2. Lalu kita tentukan kuadrat dari grup 1 dan dari grup 2. Didapatkan hasil seperti kolom kuadrat grup 1 dan kuadrat grup 2. Lalu kita hitung. Yang kita perlukan yaitu adalah mencari besarnya N. N adalah banyaknya sampel. Pada grup 1, N-nya sebesar 15 peserta didik, dan grup 2 juga sebesar 15 peserta didik. Totalnya terdapat 30 peserta didik. Lalu kita mencari jumlah YI. Kita mencari masing-masing Y1 dan Y2. Didapatkan untuk Y1-nya dengan jumlah 978 dan jumlah Y2-nya adalah 949. Lalu kita mencari rata-rata dari Y1 dan Y2. Didapatkan hasil rata-rata Y1 yaitu 65,2 dan rata-rata Y2 63,2. Dan selanjutnya kita mencari rata-rata dari Y ke I dikuadratkan. Lalu selanjutnya kita mencari nilai hasil dari N dan hasil dari N dikalikan dengan rata-rata Y dari setiap grup. Dan yang lalu kita mencari jumlah Y kuadrat. Y kuadrat ini didapatkan dari kolom kuadrat grup. Nah, di sini kita jumlahkan langsung kuadrat grup pertama dan kuadrat grup kedua. Didapatkan hasil seperti pada tabel tersebut. Lalu yang terakhir kita mencari rata-rata YT. Rata-rata YT ini didapatkan dari jumlah Y total dibagi dengan N total. Jadi 1927 dibagi dengan 30. Setelah kita mendapatkan semua hasilnya, maka kita masukkan ke dalam rumus eta yang tadi. Kita masukkan angkanya sesuai hasil kita, sehingga didapatkan nilai eta adalah 0,0421 dan seterusnya. Lalu kita menghitung uji hipotesis menggunakan uji F. Dengan rumus F hitung seperti ini, lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita hitung melalui Excel, dan didapatkan hasil F hitung adalah 0,04973 sekian. Ini adalah hasil melalui uji manual menggunakan Excel. Dan selanjutnya kita coba buktikan menggunakan analisis SPSS. Apakah hasilnya sama atau tidak? Nah, berikut adalah tampilan dari SPSS. Di sini saya sudah menginput sesuai dengan tabel yang tadi, terdapat grup dan test score. Di sini grupnya adalah grup 1 dan grup 2. Dan test score-nya sesuai dengan nilai pada tabel yang tadi. Untuk mendapatkan nilai eta dan nilai F, dapat kita gunakan analyze, lalu kita pilih compare means and proportion, dan kita klik pada bagian means. Nah,
Di sini kita bedakan variabel terikat dan variabel bebasnya. Untuk variabel terikatnya atau variabel dependent, kita gunakan test score. Kita masukkan test score. Lalu untuk independennya, kita masukkan group. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke option, lalu centang ANOVA table and eta. Karena kita mencari nilai eta melalui uji analisis ANOVA. Setelah seperti ini, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari SPSS. Didapatkan hasil F. Dapat kita lihat, F adalah 0,050. Dan etanya yaitu 0,042. Nah, berdasarkan hasil SPSS ini, kalau kita bandingkan dengan hasil Excel hitung manual kita mendapatkan nilai F dan eta yang sama. Cuman pada perhitungan secara manual tidak dibulatkan. Jadi di SPSS cenderung dibulatkan ke atas. Yang F-nya menjadi 0,05 dan yang etanya menjadi 0,42. Oke, berikut adalah kesimpulan dari sedikit informasi tentang effect size, yaitu effect size sangat penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk mengetahui adanya perbedaan, melainkan effect size juga bisa digunakan untuk menentukan besarnya perbedaan dalam bentuk angka atau skor. Jadi kita mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Lalu untuk pengukuran efek size sendiri dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu PMD dan PVD. Untuk PVD sendiri terdapat omega kuadrat dan eta kuadrat, di mana eta kuadrat tadi dapat kita gunakan untuk menemukan efek size menggunakan bantuan uji analisis ANOVA, seperti pada contoh kasus yang telah kita bahas bersama. Lalu untuk macam-macam uji analisis dalam menentukan effect size terdapat 4 uji. Yang pertama yaitu ANOVA, lalu tes monoton, dan yang ketiga analisis regresi sederhana, kemudian yang terakhir analisis tren. Untuk effect size sendiri tidak memiliki acuan baku, karena kevalitan dari effect size ini berdasarkan pada hasil effect size di penelitian yang sebelumnya atau pada penelitian terdahulu. Namun, jika memang benar-benar tidak ada penelitian terdahulunya, kita dapat menggunakan pengkategorian menurut Cohen seperti tabel yang sebelumnya tadi. Oke, baik teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Sekian dari saya, terima kasih.